Aku tertawa di saat aku mengingat pernah menangisimu, Zaskia Zaskia Gotik. Gotik. Kalau andai kata aku dilahirkan kembali ke dunia ini, aku masih mau sama dia. Pernikahan itu harus benar-benar hal yang nggak mudah untuk kita bisa mengiyakan gitu. Tujuan politik itu bukan hanya ikut-ikutan ya, itu pencapaian hidup. Bro Vicky Prastio Siap. akhirnya mampir ke eksklusif Abi, kemarin ketemu kita terakhir waktu pelepasan pelepasan TKI. TKW kan? TKI, ya. TKI juga benar. ya, TKW ya. Bang Vicky, Ya, sekarang ada kesibukan apa yang lebih geras mungkin yang terbaru? ya paling ya sebagai generasi yang tidak hanya menjadi penikmat kemerdekaan ya. Oke. Jadi kita pasti harus banyak mengisi hal yang berguna untuk orang sekitar pastinya. Sibuk sosialisasi pastinya kan. Karena ya kita ikut juga untuk DPR RI. Oke. Jabar 6 ya, Kota Bekasi dan Jabar Depok. Kita sibuk sosialisasi dan lain-lainnya di samping kegiatan-kegiatan umum lainnya lah. Tapi sebelum kita lebih jauh ke kegiatan Abang yang tadi, mungkin awal mula karir Abang tuh dari mana sih, Bang? Awalnya, Heeh. awalnya sih sebenarnya jadi suatu hal yang tidak pernah direncanakan ya. Kita lebih kepada memang punya band metal ya. Jadi memang Kudeta. musisi metal, tapi dulu bandnya kalau sekarang kan namanya Kudeta, dulu tuh masih Aurora gitu. Jadi memang musisi metal lah, maksudnya main musik di metal lah gitu. Jadi musik-musik rock, metal yang memang ya udah sebatas itu gitu, pengisian kehidupan kita untuk di-entertain ya. Tapi lama-lama ya bergeser akhirnya jadi serius untuk entertain. Berarti basicnya Abang anak band ya? Memang, ya walaupun anak ibu ya, cuma maksudnya kita juga anak band juga gitu. Baca story saya hari ini nggak? Story baca. Nah ya, tadi dalam perjalanan ke studio eksklusif, gue sempat ngeliat Bang. Maksudnya itu ada kalimat kata? yang Abang posting. Ingat nggak katanya? Aku tertawa saat mengingat bersamamu. Aku pernah Aku pernah menangisimu. menangisimu dan aku pernah menangis saat mengenang bersamamu. Saat Kurang lebih tertawa. begitu. Jadi gini, Itu apa, Bang? ada kalimatnya gini, aku tertawa di saat aku mengingat pernah menangisimu, Oke. gitu. Dan aku menangis di saat aku juga pernah mengingat kita pernah tertawa bersama, gitu. Jadi itu kenangan sih terhadap Itu seseorang, kenangan gitu. seseorang. Kadang-kadang kan orang kalau terlalu bucin itu kan bisa sampai menangisi pasangan gitu kalau lagi dalam kondisi yang kurang baik, misalkan konflik atau apapun gitu. Jadi hal seperti itu tuh kadang-kadang kalau kita sama mantan ya, jadi kita suka nangisin gitu loh, nangisin, kadang suka tertawa gitu loh kalau ingat kita pernah nangisin dia. Wah, kamu tahu nggak sih kalau aku tuh bersayang banget tuh sama kamu gitu. Cowok-cowok rapuh lah sebenarnya. Cowok-cowok rapuh. Itu sering banget kan. Terus juga kayak kita pernah nangis gitu di saat kita juga pernah mengingat suatu hal yang bahagia sama dia gitu. Jadi hal itu kenapa akhirnya aku milih genre metal. Metal itu adalah musik ungkapan lah tentang keresahan dia yang dituangkan dalam sebuah lirik dan distorsi yang keras sehingga melahirkan scream-scream yang bisa membuat ungkapan kita itu jadi bener-bener bisa keluar semua gitu loh, bermakna gitu. Artinya dengan Abang menyanyikan lagu metal itu meluapkan emosi yang Pasti. pernah Abang rasakan di mantan-mantan Abang gitu? Ya semua lah, kehidupan gitu, keresahan dan lain-lain gitu. Karena metal itu sebenarnya orang-orang metal itu sebenarnya orang-orang yang paling mellow ya, sebenarnya gitu loh. Karena dia paling mudah tersentuh untuk mengapresiasikan sesuatu terhadap diri dia dan di sekitarnya, gitu loh. Ya banyak hal-hal lah yang sekiranya kita bisa menyampaikan lebih jauh gitu. Sebenarnya musik metal itu seperti itu prinsipnya sebenarnya. Berarti dari lirik-lirik band lagu band Abang itu berarti Ya. percintaan juga ada di juga, situ. ada. Tapi cuma disampaikannya secara keras. Ya. Seperti itu ya kurang Ya. lebih ya. Ya sebenarnya ada judul lagunya Kerangka Ragaku gitu. Kerangka ragaku. Iya, Kerangka Ragaku itu sebenarnya salah satu struktur dalam diri kita itu kan adanya tulang. Tulang rusuk. Nah, Hawa kan tercipta dari tulang rusuk kita kan. Iya, jadi Kerangka Ragaku itu menggambarkan tentang bagaimana kita itu
ya menjadi pelindung yang kuat lah buat pasangan kita. Karena di saat kita ada masalah, terus wanitanya menangis karena kita, sedih karena kita tuh sebenarnya menjadi orang yang paling sedih di saat ada pria lain yang menghapus air mata kesedihan wanita kita gitu. Oke. Maknanya akan ke situ. Abi udah punya kekasih belum? Sudah menikah, alhamdulillah. Anak berapa? Anak satu. Nikah udah berapa kali? Satu kali, Bang. Baru satu. Iya, kalau abang nikah berapa kali? Iya, aku tanya, baru satu. Baru satu. Oh, Satu. aku Kalau abang nikah? itu tuh sebenarnya kemarin rame 24, 26 buat Ada itu. yang bilang 25. Iya itu. Itu yang benar sebenarnya yang mana, Itu Bang? bercandaan aja aku sama Raffi Ahmad. Vicky Prasetyo, iya Raffi Ahmad. Berapa kali Anda menikah? Yang mana gitu? Yang terdaftar di KUA? Iya 4 kali gitu. Terus yang tidak terdaftar yang mana? Iya yang tidak terdaftar di puncak gitu-gitu. Berapa? 21 kali jadinya berapa? 25, 24. Itu mah sebenarnya bercandaan doang sama Raffi gitu. Ahmad. Iya. Tapi kenyataannya Enggak seperti pernikahan itu. abang dalam seumur hidup abang ada berapa kali? Yang sampai terakhir ya, kemarin sama Kalina ya terakhir ya, itu pernikahan saya yang keempat. Pernikahan yang keempat, yang tercatat oleh negara dan Iya, agama. dan UNESCO ya, catat apa. Tercatat UNESCO. Iya, UNESCO juga kan mencatat dong. Kalau enggak dia juga enggak mungkin jadi sejarah kan pernikahan ini gitu. Makanya pernikahan saya tuh pernah dikomen sama ada wali kota Uganda ya. Dia pernah juga kayak komen bahwa Ini dia bercanda kan, Bang? Hah? Ini bercanda kan? Nah, saya nggak ketawa kan. Kalau bercanda saya ketawa kan. Ini serius Oke, bahwa wali oke. kota Uganda, kamu tahu nggak nama siapa? Siapa, Bang? Ya nggak pernah tahu, nggak Nggak pernah pernah baca. tahu. Jadi wali kota Uganda Utara ya, Haji Abdul. Dia pernah bilang, namanya Haji Abdul. Dia pernah bilang bahwa seorang laki-laki yang kuat itu harus berani mengatakan apa adanya tentang diri dia dan jangan jadi munafik untuk disukai orang lain gitu. Itu kata wali kota Uganda. Iya, siapa namanya tadi? Siapa? Haji Abdul. Iya. Nah, betul. kalau Haji Abdul tahu nggak kalau abang itu pernikahannya hanya 4? Atau yang siri-sirinya itu pernikahan sirinya sudah termasuk belum yang 4 itu? Nggak, jadi ada camat Pantai Gading ya, Didier Drogba itu pernah juga menyampaikan dulu secara email ya kepada saya bahwa Apa isi emailnya? ya pernikahan-pernikahan yang semuanya itu yang tercatat ya itu memang 4 orang gitu. 4 orang tercatat. Hmm. Itu berarti pernikahan yang tercatat di negara tapi sirihnya ada kan, Bang? Tercatat di negara yaitu tadi 4. Tapi di lain itu mungkin Yang ada pernikahan sirinya siri. sampai saat ini masih jadi data di FIFA ya, jadi belum bisa untuk kita sharing. Tapi semuanya, totalnya ya, semuanya ya, itu kalau yang siri itu 2. Siri 2. Iya, Untuk namanya boleh di-spill gak tuh? adalah yang Adalah. pasti. Yang pasti satu itu dancer Dancer. dari Profesinya dancer. Jepang. Ya. Oh iya, profesi dari dancer dari Jepang. Iya bukan provinsi kalau enggak, Jepang. profesi. Iya profesinya dancer gitu. Iya. Itu kan istri ya, sirih dan sah dan negara. Kalau Iya. kekasih, pacar yang belum dinikahi, mungkin mantan-mantan abang ada berapa? Mantan. Mantan pacar. Gitu. Ya kalau tercatat secara katalog ya, yang sudah diresmikan juga sama KTT ASEAN waktu dibahas di dalam pokok pembahasan, semuanya ada 673. 673. Iya, jadi kalau Itu kita serius ya, Bang? Kalau kita kumpulin, ya insya Allah bisa menang lah buat kampanye kan, lumayan kan. Gitu, Bi. Abang, ini kan terbentuk image yang abang miliki adalah gonta-ganti istri. Anak ada berapa sih, Bang? 7. 7, total 7 anak. Siapa namanya? Mungkin Yang pertama, yang pertama, Cinta Kanahaya Fisabilillah. itu dari istri pertama. Ya. Terus juga ada yang kedua sesuai urutan usia ya. Oke. Ada Renald Vincent Prasetyo. Sinta Renald yang kedua. Ya, terus ada urutan usianya ya. Ada Mano Takbiranisya juga. Oke. Ada Janis. Janis, Eh, Mat, ya Mano Janis, ada Benzema. Benzema, Ya, ada Paris. Paris. Dan terakhir ada
Samson. Samson. Tahu kan? Samson itu tahu. Samson itu yang namanya dibikin usaha Usaha bakso. apa? Iya, bener. Abi harus tahu dong kalau Iya. profil-profil gitu. Usaha bakso. Samson yang ketujuh. Samson Jadi yang itu anak ketujuh. aku yang ketujuh. Dari 7 anak itu, Ya, targetku sebenarnya 15. target 15. Berarti Anak. akan menikah lagi setelah ini. Ya kan kita nggak mungkin hidup sendiri terus. Ya masih kurang 8 kan. Jadi targetku 15. Karena memang, kamu tahu Genghis Khan nggak, Bi? Tahu. Ya mempertahankan kekuasaan kan dengan banyak keturunan kan. Dia menjajah kemudian menciptakan keturunan. Karena keluarga dan darah itu tidak akan berkhianat kepada dirinya. Oke. Nah gitu. Jadi kan ada di Kerawang, ada yang di Bekasi, di Jakarta, di mana, biar mereka tersebar luas gitu loh. Tapi Bang, gue sempat baca kemarin artikel ada adik abang baby yang meminta untuk Bang Vicky tidak menikah dulu dalam waktu dekat. Kenapa tuh Bang? Ya mungkin kalau baby sih karena ya sister ya, dia sebagai adik yang udahlah Kak, kalau nikah cuma nanti ya jatuhnya malah ngelahirin konflik gitu dan lain-lain, mendingan sendiri aja dulu lah, santai-santai gitu. Tapi pastilah tujuan akhirnya adalah menikah. Apalagi kan sekarang kita sosialisasi, kalau ada istri kan enak kan, ditemenin gitu kan, dan lain-lain, bisa berjuang bersama. Sekarang sendirian gitu. Tapi dari semua mantan-mantan abang, mungkin perempuan-perempuan yang pernah mendampingi abang, siapa yang paling abang cintai? Mungkin selain ibu ya? Semuanya itu punya peranan penting sesuai dengan line up-nya masing-masing ya. Ada juga yang dia bagus sebagai istri yang penurut, ya. Terus juga ada yang karakternya emosional, menyerang, tapi dia loyalitas yang baik buat keluarga gitu loh. Ada juga yang defense, dia hanya menangis di belakang ya, bertahan ya. Kadang-kadang seperti back, tahu kan? Cannavaro tau nggak backnya Italia? Ya kan, dia mainnya tenang gitu, tapi dia menjadi tembok bagi tim Azzurri. Nah iya, ada juga karakter istriku yang dia cuma kalau lagi ada masalah dia cuma ngerenung, nangis di atas sejadah, di belakang tembok yang dia orang nggak tahu, dia bersedih gitu. Ada juga karakter gelandang ya, yang selalu mencari ruang dimanapun berada. Ada juga karakter istri itu kayak line up pemain sepak bola gitu loh. Dari semuanya, kalau bicara yang terbaik, semuanya punya potensi yang terbaik. Tapi kalau kita apresiasikan dari pengabdiannya, ya nggak ada yang bisa mengalahkan sejarah seorang Rama Nuraini lah. Rama Nuraini. Ya, Istri pertama abang. ya pertama kali menikah dari kita anak metal apa adanya. Anak metal. Ya akunya gitu. Abang. Yang kita dulu masih fight gitu. Akhirnya kita kerja juga di ada dulu di salah satu perusahaan besar juga ya. Suku cadang pesawat terbang, pertambangan juga ada dulu, kita pernah akhirnya ya kerja di situ sebelum kita akhirnya dari anak metal biasa aja gitu, yang kadang-kadang ya cuma yang ngeband seadanya gitu-gitu. Ya kita pernah di fase itu sih. Nah, Rahma Nuraini adalah istri pertama dari Bang Vicky. Itu Iya. pernikahan tahun berapa Bang? 15 Agustus nikahnya. Nikahnya Pada tanggal 15 Agustus Tahun? 2005. tahun 2005. Nah, di usia Di pernikahan Jati Asih. Di Jati Asih pada saat itu. Usia pernikahan berapa lama Bang? Dengan Mbak Rahma Nuraini itu. Lama ya. Pisahnya waktu dari 2005, pisahnya itu 2000 berapa ya kejadian? 2014. 2005 ke 2014. At least 9 tahun ya Bang ya? Ya, 9 tahun bertahan lah sama dia. Itu cinta sejati abang? Ya bukan cinta sejati, maksudnya kita apresiasikan ranking bagaimanapun kalau dari secara loyalitas ya. Sebagai istri, sebagai pasangan, dia sudah banyak menorehkan sejarah yang baik gitu loh. Ya memberikan anak dan keturunan, kesabaran, ya dan lain-lain lah. Satu anak dari Rahma? Atau 2? Ada 4. Ada 4 dari Rahma. Bang, kalau abang diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada mantan-mantan istri abang atau mantan kekasih, siapa nama-nama yang akan abang untuk minta maaf ke dia mungkin? Wow, yang pertama pasti Rahma. Kalau diurut ya, saya minta maaf sama seorang Rahma Nuraini karena dia saya jadikan sebagai pasangan saya yang dengan nggak mudah dia bertahan dengan kesabarannya dia gitu menghadapi saya, ujian dan lain-lainnya. Dia wanita yang kuat,
ya, dengan segala macam situasinya. Dia wanita yang tidak melihat apapun, punya keikhlasan yang baik menghadapi seorang pasangan, tidak pernah menuntut seperti apa dan bagaimana. Tapi di saat kesulitan melanda aku bersama dia, di saat perjuangan aku bersama dia. Tapi di saat sekarang kita sudah mendapatkan hal banyak yang kita bisa dapatkan, dia hanya bagian doa yang bisa kita kirimkan gitu. Jadi kadang-kadang aku punya rasa bersalah besar kepada sosok Rahma Rahma. gitu aja. Karena perjuangan dari Iya. nol abang bersama Rahma. Lalu Kedua, yang kedua bang, Surkiani. Surkiani. Tahu? Kenapa? Tahu. Saskia Gotik. Kenapa abang ingin meminta maaf ke dia? Kalau andai kata aku dilahirkan kembali ke dunia ini, aku masih mau sama dia. Oh iya. Kalau andai kata Tuhan akan memberikanku kesempatan hidup berikutnya, aku masih cinta sama dia. Kalau ya, dengan tidak situasi sekarang ya. Iya. Karena di saat bersama dia wanita hebat yang tidak pernah menghardik, menghakimi pasangannya. Dia diam 1000 bahasa dalam situasi apapun karena dikalahkan dengan tulusnya cinta dan perasaan dia. Wanita hebat yang sampai kita ketahuan bersalah pun, dia masih tetap membuka ruang hati untuk bisa memaafkan dan lain-lainnya gitu. Dia yang rela berkorban bersama-sama dengan atas nama cinta gitu. Dia wanita yang tidak pernah menoleh apapun dan siapapun selama dia ada di sebelah kita. Jadi kalau aku, ya Saskia adalah pasangan terhebat juga yang pernah aku miliki gitu. Sampai jika ada kesempatan di kehidupan lain, aku tetap mau ingin menjadi pasangan dia. Penyesalan terbesar abang untuk menyakiti Saskia saat itu. Iya. Nah, yang ketiga bang, mungkin ada lagi yang ingin abang meminta maaf kepada mantan mungkin. Ya kalau mungkin ini private banget ya. Tapi ini first time dari 11 tahun saya berkarir, baru hari ini, detik ini saya menyampaikan gitu. Saya pernah menikah dengan seseorang yang bernama Atik. Atik, ini belum ada yang tahu ya bang? Belum, ini first time. Oke. Saya buka semuanya. Saya nggak tahu keberadaan dia di mana. Apakah masih ada, tapi nggak sedikit juga ada orang yang bilang dia udah nggak ada. Maksudnya dia udah udah wafat. Oh. Ada sedikit, nggak ada pernah nyampein aku seperti itu. Tapi aku nggak tahu. Aku sih berharap apapun beritanya, dia tetap terjaga kesehatannya. Tetap aku mendoakan umur panjang yang baik gitu. Nggak lama sih aku sama dia, hitungan singkat. Tapi dia orangnya yang diem gitu. Apapun, dalam situasi apapun gitu. Bahkan saat saya menikah di rumahnya pada saat itu, ya belum jadi seperti Vicky Prasetyo sekarang ya. Artinya dia pernikahan keberapa itu bang? Harusnya dia adalah pernikahan kedua. Harusnya pernikahan setelah kedua. Rama. Ya kan kita flashback, coba mengingat. Iya. Oke bang Vicky, dari 3 nama mantan istri abang, Rahma, Saskia Gotik, Atika, ada lagi nggak bang yang ingin abang sampaikan untuk istri yang lainnya mungkin? Ada satu nama juga yang memang nggak pernah orang tahu, tapi ini adalah bagian cerita sejarah hidup yang mau nggak mau kita ngobrol ini kan akan jadi jejak digital, pasti akan ditayangkan di YouTube atau sosial media apapun, yang kapanpun orang itu bisa lihat. Nah, karena aku punya keturunan sama wanita ini, aku juga perlu mengapresiasi sosok nama seorang Ruli. Iya, Ruli itu seorang presenter. Dia tinggalnya di Karawang. Yang kemarin mungkin rame, aku nggak ketemu lagi sama anak aku setelah 16 tahun. Sama anak aku yang nggak ketemu 16 tahun itu. Iya. Nah, sama Renault itu akhirnya aku bisa ketemu lagi. Nah, ini adalah mamahnya, namanya Ruli. Oke. Ya, Ruli itu adalah mamahnya Ray. Mamahnya Ray. Ya, 16 tahun memang kita nggak komunikasi. Setelah kita ya menikah, habis setelah itu ya udah
nggak ada komunikasi apapun. Kenapa sih Bang, Abang bisa ingin meminta maaf kepada Ruli? Ya, nggak fair ya, sepanjang itu, setelah ngelihat kita dilahirkan terus ada konflik keluarga, kita akhirnya nggak bisa panjang lagi untuk bisa tahu komunikasi satu sama lain. Bahkan hidayah Allah lah, baru kemarin akhirnya ya Allah membukakan pintu maaf ya dari Ruli untuk bisa komunikasi kepada aku ya. Karena mungkin anaknya sudah makin besar gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang akan selalu membekas di perasaan gitu loh, bahwa dia sudah fight dan sudah hidup sendiri gitu untuk menghidupi seorang putranya, yaitu anak keturunanku. Jadi dengan perjuangan-perjuangan yang begitu besar yang dia lakukan gitu, aku menyatakan maaf yang seluas-luasnya pastinya untuk sosok dia. Ada mungkin kenapa Abang bisa begitu cinta dengan Ruli? Mungkin ada momen-momen yang tidak bisa terlupakan di saat masih bersama gitu Bang? Ya dia tuh orangnya gigih ya, fight banget, bukan wanita cengeng gitu. Dia yang selalu nggak pernah meratapi apa yang hari esok terjadi dan lain-lain, tapi dia selalu fight terus gitu. Terus jadi wanita yang tidak terlalu menyandarkan harapan terhadap seorang pria gitu, meskipun pria adalah sosok seorang suami yang harus melindungi gitu. Jadi fighter spirit woman banget orangnya. Itulah hal-hal momen yang kayaknya nggak nemu nih wanita fighter seperti dia gitu. Itu berarti dari ketiga ditambah ada Ruli yang sangat Abang kenang gitu ya. Abang ingin meminta maaf kepada mereka. Mungkin Bang untuk kedepannya Abang akan ada berencana untuk menikah dengan siapa? Mungkin ada calon yang terbaru mungkin? Ya sampai saat ini udah jadi perjalanan ya. Saat kita menggali lubang dan akhirnya kita ada terperosok di dalam satu lubang itu, nggak mungkin kita menggali lubang yang sama. Jadi minimal kita harus hati-hati lah untuk kedepannya. Bukan hanya dari sisi wanitanya, kitanya pun juga harus mengevaluasi diri gitu loh. Bahwa pernikahan itu harus benar-benar hal yang nggak mudah untuk kita bisa mengiyakan gitu loh. Jadi harus tahu prosesnya, harus saling kenal, harus saling tahu gitu loh. Agar di saat pernikahan bukan masa fase kita untuk beradaptasi dengan pasangan kita, tapi saling tahu satu sama lain. Jadi kita nggak lihat kiri kanan lagi untuk bisa menilai mantan pasangan kita gitu, ataupun pasangan kita gitu. Ya, artinya lebih selektif untuk memilih? Pastinya bukan hanya kitanya ya untuk memilih, tapi evaluasi untuk diri kitanya gitu. Karena kalau setiap gagal dalam pernikahan, yang disalahkan itu harus suaminya, kepala keluarganya. Ibarat rumah tangga itu seperti perahu ya, yang mengarungi samudra yang luas. Suami itu bertindak sebagai nakoda yang membawa perahu itu. Anak-anak adalah penumpang yang baik. Istri bajak laut ya. Maksudnya kadang-kadang juga suka ngeruk pendapatan suami ya, walaupun itu kewajaran ya. Tapi kalau sampai perahu itu menuju terhadap tujuan yang tidak sesuai, jangan salahkan penumpangnya, tapi salahkan kita yang membawa perahu itu tidak sesuai dengan apa yang akan kita sepakati untuk dituju. Jadi bukan hanya evaluasi selektif terhadap apapun, tapi selektif terhadap kita gitu. Ada kriteria khusus nggak Bang untuk Abang mencari calon istri atau? Kalau dulu ya, aku seneng banget kan cewek itu dilihat awal pasti dari apa yang kita lihat di mata ya. Aku seneng banget cewek yang bodinya kayak bison Makassar ya, maksudnya montok gitu. Yang montok gitu ya? Iya. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin? Kalau sekarang udah lagi nggak fisik lah. Kemarin aku sempat kenal juga cewek ya hijab cantik gitu. Ya walaupun maaf ya, betisnya kayak back Barcelona Puyol gitu. Cuma ya udahlah, kita nggak ada masalah gitu loh. Kita tetap udah nggak jaminan itu lagi gitu loh untuk jadi prioritas gitu. Yang penting kita yakinkan bahwa kita harus tahu bahwa dia adalah cinta sejati kita dan kita cinta sama dia. Karena penting banget. Arti kata cinta itu kalau kita maksakan kehendak menjalani aja itu nggak bakalan sesuai. Karena kita udah hilang gitu loh. Perasaannya, rasanya gitu. Jadi kalau cinta yang bener-bener jadi gini, kitanya harus jatuh cinta banget sama istrinya. Jadi kalau yang setengah-setengah doang itu akan bahaya. Nanti di tengah-tengah juga bisa jadi kejenuhan, kebosanan gitu loh. Jadi kalau kita mau, ya ini buat semua juga yang nonton ya. Kalau kita mau milih seseorang jadi pasangan, aku yakinkan adalah setelah semua perjalanan aku ya,
Anggaplah aku lilin yang membakar diri untuk menerangi sekitar ya. Jadi aku contoh yang salah nih. Buat kalian yang ke depannya jangan sampai ikut perjalanan hidup aku seperti salah, seperti ini gitu. Jadi kalau memilih istri atau pasangan, kamu yakinkan dulu kalau kamu harus bener-bener 100% cinta sama dia. Kalau sesaat, apalagi nikah-nikah yang didorong hanya karena menunjukkan jati diri seorang lelaki gitu loh. Ini juga wanita juga jangan nih, kalau menantang pernikahan itu juga suatu hal yang nggak mudah gitu. Seperti, kamu sayang sama aku? Iya. Kamu serius cinta sama aku? Iya. Nggak ada yang lain? Iya. Ya udah, kamu nikahin aku. Nah itu bukan solusi jawaban gitu. Itu bukan solusi Iya, jawaban. itu menikah karena tertantang. Akhirnya si pria akan menimbulkan pride dia sebagai jati diri. Ya diiyakan gitu loh. Tapi iya bukan karena hati, iya karena tekanan dari pasangan wanitanya gitu. Itu pengalaman abang menikah dengan sebelum-sebelumnya mantan Ya abang ada seperti beberapa itu? cerita ya, walaupun nggak sama ya. Tapi ada juga yang seperti itu gitu. Ayo kita menikah. Enggak, kamu ada sini ya. Kamu ngejagakan perasaan kamu. Kamu nggak pernah aku taruh di feed. Kamu nggak pernah taruh kita foto berdua di story atau dimanapun semuanya. Kamu nggak pernah nganggap aku ada. Bahkan di lingkungan pertemanan pun kamu tuh tidak pernah ada aku menganggap ada gitu. Sekarang kalau kamu benar-benar cinta sama aku, sayang sama aku mau nikahin aku. Itu bukan jawaban untuk menunjukkan rasa sayang seseorang gitu loh. Rasa keseriusan seseorang itu bukan sebuah metode jawaban gitu loh. Nah kadang-kadang kan kita oke, ya udah kalau gitu kita menikah. Nah itu menikah Tertantang. karena sesuatu hal tantangan. Hasilnya pun ya challenger gitu loh, kita nggak tahu gitu. Berarti abang introspeksi diri untuk pernikahan selanjutnya tidak terjadi seperti itu. Jadi benar-benar cinta yang tulus yang abang Ya, bentuk dengan harus benar-benar saya pastikan bahwa saya jatuh cinta banget sama wanita ini. belum ketemu ya, Bang? Ya proses lah semuanya ya. Ada yang kita suka tapi berproses gitu. Itu gini, kalian disyukuri dan tidak disyukuri, kalian harus paham ya. Wanita, apabila ada seorang laki-laki menyukai wanita, itu adalah rahmat terbesar dari Tuhan yang telah diberikan untuknya. Itu anugerah terhebat dari Tuhan yang pernah dimilikinya. Kadang-kadang ya, kita sudah hidup bersama pun sulit untuk ada rasa dan cinta gitu loh. Contoh ya, kita nggak sedikit terlayani sebagai seorang suami ngelihat istri, wah berpakaian cantik, berparas cantik, tapi rasa kita nggak bisa ada. Kita paksakan pun, ya Allah, semoga di perjalanan ini saya mengenal dia dari setiap hari, bangun tidur saya temani, semuanya. Mudah-mudahan timbul rasa untuk aku bisa sayang dan cinta terhadap istriku. Itu pernah juga kita hadapi gitu. Oke. Ternyata nggak timbul juga gitu loh. Nah jadi kalau aku bilang wanita-wanita, kalau ada kalian seorang pria yang benar-benar menyayangi, mencintai, mengagumi, kalian harus bersyukur. Itu adalah anugerah yang terhebat yang Tuhan berikan untuk dirinya. Karena di saat laki-laki sudah tidak ada lagi tertarikan untuknya, secantik apapun dia, itu klise. Itu menjadi wanita yang paling merugi di dunia. Abang tadi udah menyebutkan beberapa mantan abang dan abang juga udah menceritakan momen-momen abang dengan mantan-mantan istri dan ada beberapa mantan abang yang sangat viral. Mungkin mereka ini kan adalah public figure. Ada Angel Elga dan Kalina. Kalau boleh dikasih kesempatan, abang ingin balikan sama siapa di antara kedua ini? Ya, dua-duanya memiliki kisah yang pasti semua orang juga tahu gitu loh. Ada beberapa orang yang tahu. Terus dia juga adalah pernah di dalam hati aku lah semuanya gitu loh. Kedua-duanya ini ya pernah jadi orang yang mengisi hidup aku gitu. Ya Angel Elga juga terlepas kita punya konflik yang begitu besar ya. Tapi aku apresiasi dia sebagai seorang istri juga yang banyak menuntun untuk suatu hal yang positif gitu. Terus punya integritas hidup yang juga perjuangannya juga bagus gitu. Terus Kalina juga sosok wanita yang mungkin dari semua istri ya, kalau saya ranking ya, cara melayani, makan, minum dan lain-lain, Kalina ini nomor satu. Kalina nomor Iya. satu. Sengantuk-ngantuknya dia kalau saya pulang syuting jam 1, jam 2 malam. Dia rela tuh tiba-tiba peka bangun untuk ke dapur bikinin nasi goreng kesukaan saya gitu yang dia bikin gitu.
ya bagus lah gitu loh menurut saya gitu loh. Ya ada hal-hal yang sisi-sisi itulah yang berkesan gitu loh. Jadi kalau andai kata keduanya ini, pertanyaan dari Abi, saya harus pilih yang mana? Keduanya saya pilih sebagai orang yang pernah ada aja di dalam hidup saya. Tapi dari keduanya tanpa mengurangi rasa hormat, kayaknya lebih cocok kita jadi partner, jadi teman, jadi sahabat setelah kita jadi suami istri gitu. Karena untuk menjaga mungkin. Lebih milih jadi teman saja gitu ya. Oke Bang Vicky, ini kita udah ngobrol panjang lebar. Lebih baik kita minum dulu ya Bang. Siap. Bang Vicky, Ya. kita udah ngobrol panjang lebar, tapi ada satu yang terbaru dari Bang Vicky, bahwa Abang maju untuk mencalonkan diri sebagai caleg di salah satu partai, yaitu Partai Perindo. Boleh tahu dong Bang, kenapa sih Abang memilih untuk terjun ke dunia politik lagi? Setelah sebelumnya kan Abang juga pernah kan ya? Kenapa Bang? Yang pasti tujuan politik itu bukan hanya ikut-ikutan ya, itu pencapaian hidup. Kalau Allah sudah memberikan kita nikmat hidup menjadi seorang pekerja seni, entertainer, dan lain-lain, ya kita bersyukur ya. Itu suatu hal yang privilege, nggak semua orang bisa ada di situasi itu. Tapi kalau kita boleh memilih di balik doa-doa kita, ya di politisi itu adalah sebagai pencapaian gitu. Terbukti ya S1 hukum kita, terus kita juga pernah belajar sosial politik dan lain-lain gitu. Itu ya kalau menjadi pencapaian yang memang ada di dalam diri kita gitu. Jadi kayak cita-cita gitu. Cita-cita Abang. Tapi sekarang jadi bisa dibilang penggiat media lah ya, reporter ataupun jurnalis gitu. Tapi cita-cita sebenarnya jadi apa, Abi? Kalau saya memang jadi jurnalis Bang. Nah, berarti tercapai kan? Tercapai. Pencapaiannya kan. Nah, cita-citaku tuh pengen jadi politisi. Oh memang cita-cita dari dulu politisi? Pengennya. Oh. Gitu. Tapi ya kehidupan mengantarkan jadi public figure, jadi pekerja seni, entertain dan lain-lain ya itu ini. Kenapa Bang? Emang kurang di dunia entertain atau seperti apa? Nggak lah, entertain justru kalau di-compare dengan politik ya pasti entertain ya banyak penghasilannya lah gitu. Cuma memang hidup itu hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallah tentang bagaimana hubungan vertikal kita kepada Sang Holik, Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita, sholat kita, puasa, zakat, hal-hal lain lah yang Allah benar-benar hubungan kita dengan Sang Pencipta gitu. Di samping itu juga ada hablum minannas, hubungan kita terhadap sesama manusia gitu. Jadi hal seperti ini manusia yang hebat bukan dia yang memiliki dunia dengan seisinya gitu, tapi manusia yang mampu bermanfaat untuk orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi dengan adanya menjadi politisi khususnya di Bekasi Kota dan Depok, semoga dengan aku terpilih menjadi salah satu wakil dari mereka, aku bisa menyampaikan beberapa hal aspirasi ataupun hal keinginan dan lain-lain ya untuk mereka gitu. Tapi gimana Bang, strategi Abang mungkin bagaimana cara biar orang-orang tuh memilih Abang? Kita duduk bersama ya, di situasi yang dekat. Saat melihat meja, apa yang Abi lihat di dalam meja itu? Ada hiasan, meja, gelas. Kalau aku di belakang hiasan ada handphone. Ya. Satu meja, tapi kita bisa berbeda dalam melihat. Kita itu nggak bisa memaksakan kehendak orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Biarkan mereka berkembang, biarkan mereka berpikir sesuai apa pikirannya. Tapi seenggaknya kita bisa mengingatkan, kita bisa memohon untuk dukungan dan lain-lain. Tapi kalau bicara hati kecil, itu hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Jadi ya kita sih berharap ya supaya bisa menjadi siar kebaikan. Makanya dasar dari visi misi kita adalah cinta dan kasih sayang tanpa pengkhianatan. Setiap caleg legislatif mau partai apapun mereka,
visi misinya pasti bagus. Tapi visi misi yang tidak didasari dengan cinta dan kasih sayang, pasti akan ada pengkhianatan terhadap konstituennya, terhadap rakyatnya, terhadap partainya. Bahkan ketika dia menjabat, dia disumpah sebagai seorang pejabat yang mewakili rakyat. Dia berani mengkhianati Tuhannya. Orang yang sudah mengkhianati pasti tidak ada rasa cinta dan kasih serta sayang. Jadi visi misi apapun kalau nggak ada dasar cinta dan kasih, pasti akan ada pengkhianatan. Dasarnya berarti tetap cinta Dan kasih sayang. dan kasih sayang. Bang, tapi seberapa optimis sih Abang untuk terpilih dan menang di legislatif itu? Jabar 6 itu merebutkan 6 kursi. Ya. Di Kota Bekasi khususnya ada 7.083 TPS. Oke. Yang dibagi dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Itu masing-masing juga jalan, termasuk Depok. Depok juga ada 5.000-an lebih TPS nantinya yang akan kita fight bersama-sama untuk mendulang suara kita gitu. Minimal kita sudah ada tim-tim yang tersebar secara struktural gitu loh. Bahkan KTA programnya Perindo dan kita jalankan, alhamdulillah kita sudah berjalan 60% dari target yang ditentukan gitu. Hal-hal seperti ini yang akan melahirkan bahwa nggak semuanya public figure, artis atau apapun ikut-ikutan dalam konversi pesta demokrasi politik. Ada juga orang yang harus menghormati dari angle lain bahwa ini adalah cita-cita dia. Ini adalah keinginan dia, ini adalah pencapaian dia. Bagaimana dia ingin membahagiakan rakyat-rakyatnya. Makanya nanti setelah jadi, kita itu akan ada namanya bukan hanya pleno terhadap rakyat, tapi kita ada silaturahmi kebebasan. Jadi silaturahmi kebebasan adalah programku nanti setelah menjabat. Setiap 3 bulan, kita akan kumpul bersama-sama rakyat, dapil kita, untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan selama kita menjabat. Sejauh ini mungkin hanya resesnya yang turun, tapi bukan orangnya. Justru kalau orangnya yang turun, jadi kita bisa tahu saat kita mengajak mereka untuk mendukung kita dan setelah kita jadi, masa silaturahmi kita 5 tahun sekali, kalau punya kepentingan saat kita menempelkan baleho, poster, menempelkan spanduk, baru kita datang menyampiri mereka, bahkan sosialisasi. Kenapa? Saat kita menjabat 3 bulan sekali minimal kita bisa keliling tur ke beberapa provinsi, ke beberapa dapil kita, ya, per kelurahan bisa kita kelilingin. Gitu. Dari ini kita ke kecamatan ini dulu nih, kecamatan ini ada berapa kelurahan, ayo kita kumpul. Besoknya kecamatan ini lagi, terus gitu. Nanti ada yang bersama gitu. Artinya itu program-program yang Abang akan jalani setelah kita terpilih. Iya, akan seperti itu. Jadi kita bisa mendengar langsung kan apa yang akan kita lakukan. Gitu. Aku doain semoga perjalanan karir Abang di dunia politik sukses buat Abang. Dan boleh gak aku minta motivasi dari Abang Vicky Prasetyo? Ya, quote dari sang gladiator ya untuk hari ini adalah, ada 2 quote menarik. Yang pertama adalah, jika hujan kau artikan sebuah kesedihan dan mentari bisa kau lambangkan sebuah keceriaan, maka diperlukan keduanya untuk tercipta pelangi yang indah pasca keburaman. Jadilah seperti matahari yang selalu menyinari bumi tanpa memilih ruang mana yang dia sinari. Tidak ada ruang untuk kita bisa diskriminasi karena semua hak ciptaan Tuhan adalah hak yang sama. Dan di saat kau bersedih sebagai seorang lelaki sejati, maka berjalanlah di dalam hujan. Karena di dalam hujan, air mata, kesedihan, dan kelemahanmu tidak terlihat oleh siapapun. Vicky Prasetyo, respect. Oke, terima kasih Bang Vicky. Sama-sama, terima Abi. kasih sudah mampir di eksklusif. Sukses, Abi. Oke. Thank you, Bang.